Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang Allah muliakan, semoga pertemuan ini Allah menambah keberkahan hidup kita. Semoga pengajian majlis ini Allah tambahkan terus istiqomah kepada kita sampai akhir hayat kita. Tidak semua orang yang awalnya istiqomah dalam kebaikan meninggalnya dalam kebaikan, tidak semua. Ada saja orang yang awalnya bertabur hidayah tapi ujung-ujungnya su'ul khatimah. Diceritakan di sebuah daerah, di sebuah negara, ada sang muadzin atau tukang atau ahli, Bu? Tukang adzan. Dia senantiasa mengumandangkan adzan dalam setiap waktu sholatnya, dan memang ditugaskan oleh masjid. Masjid zaman dulu di negara tersebut sama dengan di negara kita. Sebelum adanya mic dan toa, di setiap masjid kita, ya, masjid kita itu ada menara. Ya, jadi ada munara. Menara itu biasanya di samping atau di depan mihrab, menjulang tinggi ke atas. Disitulah tempat muadzin adzan. Sekarang sudah nggak ada lagi karena sudah ada teknologi ini. Setiap mau adzan naik keterekelan si etama. Adzan, mau adzan naik. Suatu hari ketika dia sedang ada di atas menara, dia melihat dari kejauhan, melihat ke bawah ada sebuah rumah yang di dalamnya kelihatan ada seorang perempuan cantik. Laki-laki normal kalau melihat wanita yang aduhai, yang cantik, pasti aku terpesona. Akhirnya sang muadzin ini turun dari menaranya dan langsung menuju rumah tersebut. Dalam hatinya ya cinta, bahkan ingin menjadikan dia sebagai istri. Panjang ceritanya, singkat ceritanya, maka sang muadzin ini mengutarakan maksud dan tujuannya.
bahwa sang muadzin ini ingin menjadikan dia sebagai istrinya. Maka perempuan yang cantik ini cek orang Sunda mah tinggal dihareup, sieup ditukang, digigir, dihanap, yuhud, geulis campernik herangna kabina-bina. Cek eta isi nu geulis kumaha? Akang, ini cek bahasa kita. Kalau akang benar-benar ingin menjadikan saya sebagai istri akang, saya kan Nasrani agamanya, sedangkan akang Muslim. Maka salah satu syaratnya akang harus keluar dari Islam dan ikut agama saya. Karena terpikat dan terpesona ya, dengan kecantikan wanita ini, dia lupa. Ya, dia akhirnya tergoda oleh bujuk rayu setan sehingga dia rela melepaskan Islamnya. Oke lah kalau gitu mah. Yang penting mah apapun demi nyai. Pulang malam, pulang pagi demi nyai. Ingat asal lagu baheulanya. Baju celana demi lagu saya tadi. Arif dan demi harganya. Bukan nama demi nyai rela berkorban. Akhirnya singkat cerita menikahlah dengan tata cara agama Nasrani. Nah, pagi-paginya akad nikah, maka mantan muadzin ini karena rumahnya lantai 2, naiklah ke lantai 2. Dasar tadi tukang keterekelah. Ketika dia ada di atas, dia terjatuh, terpelanting ke bawah. Dan qadarullah di saat itulah dia langsung modal. Tong maon, lemes teuing. Langsung meninggal. Ini ada 2 kerugian. Yang pertama, dia mati dalam keadaan tidak Islam. Pasti neraka kan? Yang kedua, wanita yang didamba-dambakan belum diapa-apa. Candi kukumaha cek. Terusnya, candi kukumaha can peuting kan. Itulah kerugian. Di dunia dia tidak merasakan kenikmatannya, di akhirat dia akan celaka. Oleh karenanya saya mengajak diri saya sendiri, meskipun kita sudah rajin ibadah, udah rajin sholat, udah rajin tilawah Quran, udah rajin datang ke majelis taklim, maka kita tetap berdoa kepada Allah agar hidayah ini terus sampai akhirat kita. Sing doanya Bu? Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Meskipun sudah rajin, sudah hijrah, sudah pokoknya sudah bager we, tetap kita berharap berdoa tersebut agar kita awalnya dapat hidayah, di tengah-tengah hidayah, dan di akhir hidup juga dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tak terasa 10 hari lagi kita akan merasakan udara yang sangat segar di bulan Ramadan. Kita harus bergembira, kita harus bahagia dengan dekatnya dan semakin dekatnya bulan-bulan yang kita tunggu. Orang Arab kalau mengungkapkan kegembiraan yang sangat gembira, ya, kacida pisan bahagianya, mengatakan kalimat marhaban.
Rohaba yurahibu tarhiban marhaban. Itu satu kalimat yang mengungkapkan kegembiraan yang sangat luar biasa. Ya, itu kalimat dengan kalimat tarhib atau marhaban. Maka khusus bulan Ramadan kita mengucapkan kalimat itu. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban, marhaban, marhaban ya syahrul Quran, marhaban, marhaban. Sehingga ayat seorang ibu yang baru pertama kali punya anak, pas lahir saking gembiranya maka dimarhabaankeun. Sakumaha marhaba itu jadi masalah darawa ibu. Marhaba itu mengungkapkan kegembiraan, marhaba. Nah, kalau di kampung-kampung selalu baca deba atau berjanji, isinya puji-pujian ke Allah, puji-pujian Rasul dan yang lain. Maka kegembiraan ini harus kita buktikan dengan persiapan. Ketika kita bahagia dengan akan datangnya presiden kita ke kampung kita, itu 1 bulan persiapannya matang. Bupati menginstruksikan kepada Pak Camat kepada kepala desa semua RW digerakkan dan RT bahwa kampung kita akan didatangi oleh orang nomor 1 di semua persiapannya matang. Bendera dipasang, umbul-umbul, rumput dipotong, jalan anu rusak, aspal di hot mix. Ya, daun-daunan yang doyong dituan atau dipotong, semua rumah yang kuleuheu dekil dikucel dicet. Kenapa? Menyambut Bapak Presiden. Persiapannya luar biasa. Nah, ketika kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita juga harus persiapan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang sangat istimewa. Sebentar saya akan putar dulu, ini kurang lebih 9 menit ya. 9 menit tayangan tentang bulan Ramadan. Khutbah Rasulullah menyambut Ramadan. رمضان قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها. في رمضان صلوات في رمضان دعوات في رمضان صلوات في رمضان آيات بينات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Merhaban ya Ramadan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan dengan membawa berkah, rahmat, dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam-jam
adalah jam yang paling pertama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini, napas-napasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan saum dan membaca Al-Quran. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu di hari kiamat. Bersedekahlah pada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu. Sayangilah yang muda. Sambutkanlah tali persaudaraan. Jaga lidahmu. Tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandang, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengar. Kasihilah anak-anak yatim. Niscaya dikasihi manusia anak-anak yatim. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu salatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab mereka ketika mereka menyerunya, menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan doa ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb-Nya. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebiji pun. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan para pembantunya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa melaksanakan sholat sunat di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa melakukan sholat fardu, baginya ganjaran seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan lainnya. Barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Barang siapa di bulan ini membaca 1 ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti menghatamkan Al-Quran
pada bulan-bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabb-Mu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. Udah sampai setan aja ya Bu. Pas dengan materi itu ada setannya. Ya. Ya. Masya Allah Bu ya, asama maruring kaki bulu tugur tebunya. Saking kabitana kuburuh anu ageng ti Allah. Pahala gede-gedean, ya, lumbung pahala, masya Allah. Makanya orang bodoh ada orang yang teu kabita, ya, teu kabita ku pahala kecil. Ibu-ibu kalau di luar ada spanduk diskon gede-gedean 1 April 99% kumaha Bu, perasaan ibu. Di Jogja, di Ramayana tuh diskon gede-gede sampai 90%. Wah, bahagianya luar biasa. Bahkan teu buka duitnya rek pinjem duit kalau tangga. Nah, kenaon mumpung diskon gede-gedean. Minyak goreng jadi 1000-an sareterna. Wah, itu luar biasa. Gede-gedean. Nah, sama Bu ini. Pahala gede-gedean. Ganjaran itu adon. Makanya butuh persiapan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semakin tinggi pohon, semakin besar angin. Semakin besar pahala dari Allah, semakin besar juga godaan. Disinilah setan tidak akan membiarkan hamba Allah yang ingin mendapatkan ampunan, dia akan gagalkan dengan merusak pahala Ramadan, dengan merusak kesempurnaan Ramadan. Ini saya bahas. Ini ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza jaa, apabila telah datang Ramadhanu, bulan Ramadan, futtihat, dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa ghulliqat, dan akan ditutup rapat-rapat abwabun nar, pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan akan dibelenggu setan-setan. Abwab asyayatin itulah jamak. Abwab pintu-pintu. Kalau satu pintu namanya babun. Kalau banyak abwab. Satu setan syaitan. Banyak setan syayatin. Ada mufrad, ada lafaznya, ada. Ada lagi hadis yang lain yang mirip, yang isinya sama. Idza kana Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat, surga maksudnya ya. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan Allah akan mengunci rapat-rapat neraka jahanam. Wasul silatis syayatin, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Yang tadi apa? Wasuffidatis syayatin. Yang kedua,
wasul silatis syayatin, dibelenggu, diikat, dipenjara dan sebagainya. Nah, ini hadis Nabi dari Bukhari Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, ya, banyak orang yang menyimpulkan bahwa jika setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, pasti tidak akan terjadi kemaksiatan. Jika di tempat suatu tempat jegerna geus di penjara aman, maka tidak akan ada lagi berkeluyuran mengganggu manusia. Nah, tapi realitanya, Bapak Ibu jemaah yang muliakan, maksiat masih banyak. Itu kumaha hadis teh, bohong itu. Nah, makanya di sini perlu untuk menafsirkan hadis, menjelaskan tentang hadis tersebut. Apa maksud dibelenggu di sana? Apa maksud diikat di sana? Apakah benar-benar diikat? Nah, kita pasti merujuk kepada pemahaman para alim ulama yang menjelaskan kalimat wasuf fi syayatin dan wasus syayatin. Nah, itu. Ya. Al-Qadhi bin Iyad menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makna secara tekstual dan hakiki. Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan terikatnya setan adalah tandanya masuk bulan Ramadan. Saking mulianya setan pun terhalang mengganggu orang yang beriman. Ini beliau menjelaskan makna secara tekstual dan hakiki. Ini pun menjadi isyarat bahwa pahala dan pemaafan dari Allah itu begitu banyak pada bulan Ramadan, sehingga tingkah setan dalam menggoda manusia pun berkurang karena mereka bagaikan pertahanan ketika itu. Ini menurut beliau. Nah, tetapi kita akan mendengar atau melihat apa pendekatan ulama memaknai hadis tadi. Setan dibelenggu, setan diikat, tapi maksiat masih ada. Apa maknanya? Ya. Di sini ada empat penjelasan ulama tentang konteks hadis tadi. Pertama, sumber maksiat itu tidak hanya dari setan. Karena hawa nafsu manusia juga sangat berperan. Bapak Ibu, dalam setahun 12 bulan. Maka ketika kita memaknai bahwa setan itu dibelenggu selama Ramadan, itu setan selama 11 bulan itu mendidik jiwa buruk. Mendidik hawa nafsu yang jahat. Karena saking lamanya dididik, ditarbiyah oleh setan, hawa nafsunya, jiwanya menjadi jiwa yang berperangai buruk, jahat, maka dia melepaskan satu bulan tidak dididik dan dia berhasil mendidiknya. Contoh gini, kalau ada petinju sedang dilatih oleh pelatihnya, dilatih berbagai teknik, dilatih berbagai macam strategi,
dan yang lain-lainnya tentang pertinjuan. Berminggu-minggu dilatih, berbulan-bulan dilatih. Ketika main di atas ring, apakah pelatih ikut main? Tidak. Biarkan aja dia bermain sendiri. Kenapa? Udah dilatih kok. Udah didik. Kalau nonjok gini, kalau nahan gini, udah biasa. Tanpa ada ikut main. Kenapa? Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dilatih. Dan ketika main di atas ring, pelatih pun tidak ikut main. Dan dibiarkan. Dan ternyata petinju itu bisa mengalahkan musuhnya. Ya. Begitu juga selama 11 bulan jiwa kita, kemudian hawa nafsu kita dididik oleh setan selama 11 bulan, dilatih di berbagai macam cara, dia melepaskan pada bulan Ramadan. Terus biarkan aja. Nanti juga udah biasa, udah terlatih lah. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi ketika betul setan dibelenggu, maka kemaksiatan itu masih ada di Ramadan, itu pertanda berhasil setan melatih, mendidik, menggoda selama 11 bulan. Jadi itu mah hasil didikannya. Dilepas aja, udah dilepas. Sama juga dengan sepak bola kan. Dilatih berminggu-minggu, berbulan-bulan oleh pelatih. Ketika main, ya pelatih di sisi aja, nggak ikut main. Tetapi para pemain udah terlatih bagaimana menyerang dengan baik, bagaimana menghadang dengan musuh dengan baik, sehingga dia bisa mengalahkan para musuh. Maka hadis setan dibelenggu tidak berarti meniadakan bentuk maksiat. Ya, kenapa? Maksiat itu muncul, ada jiwa yang buruk dan jahat, dan jiwa buruk dan jahat itu hasil didikan setan selama 11 bulan. Sudah terlatih lah. Ini menurut pendapat ulama yang pertama. Dia menjelaskan betul dibelenggu, betul diikat, kok ada maksiat? Itu kan jiwanya udah dididik 11 bulan. Itu kan udah makanya ada dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah selama 11 bulan itu yang munculnya fujur atau takwa? Itu aja. Kalau selama 11 bulan setan mengganggu kita, mendidik kita, yang muncul takwa, sedikit fujurnya, masuk Ramadan nyaman. Kenapa? Setan enggak terlalu berhasil. Tapi kalau selama 11 bulan diganggu yang munculnya, fujurnya, jahatnya, curangnya, maka ketika Ramadan, maka yang akan banyak muncul adalah fujurnya daripada takwa. Inilah didikan setan selama 11 bulan. Jadi yang pertama, betul-betul diikat, tidak dikeluarkan, tetapi maksiat ada karena jiwanya yang sudah selama 11 bulan dididik, ditarbiyah dan dijaga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, setan dibelenggu, tapi dia masih mengganggu. Hanya saja dia tidak sebebas ketika dilepas. Kok kenapa? Karena makhluk yang dibelenggu ini, setan ini hanya dibelenggu atau terikat bagian tangan dan lehernya. Tangannya diikat, lehernya diikat atau dibelenggu. Apakah organ yang lain bisa mempengaruhi? Ya bisa. Apa Bu? Tangan dan lidahnya. Meskipun tangannya diikat, meskipun lehernya diikat, dia tetap akan mengganggu manusia. Karena apa? Lidah dan kaki tidak diikat.
Dia masih membisikkan dengan lidahnya untuk melakukan maksiat selama Ramadan. Kan bae uing kita lihat oke, tapi sungut kurang masih kena mati kan itu. Terkadang di rumah ikut sahur, di rumah ikut buka bersama, di luar nyemen. Nu katingali musa ukur senalna jeung bitisna, kaluhur nama goib dekat tingali. Ya, terkadang itu di rumah ikut, di luar ngarokok. Kenapa? Era ku pamajikan teu puasa. Era ku budak teu puasa, akhirnya di depan mereka ikut puasa tetapi di luarnya. Itu apa? Bisikannya lewat mulut setan. Dibisikan ke dadanya, dibisikan ke telinganya sehingga mereka berhasil diganggu. Masih kan ganggu? Masih, cuma tidak sebebas ketika di luar Ramadan. Makanya munculnya ketakwaan lebih daripada maksiatnya. Jadi maksiat itu berkurang selama Ramadan. Berkurang tuh. Ya. Makanya ketika ada dibisiki oleh setan mulai berhasil, cuma ada ayat pangeremna gitu. Nah, kalau dua Ramadan pasti ngabudah tuh ngomong ke batu. Kenapa? Bahasa amali bisi puasa, bisi batal puasa begitu. Nah, yang kedua berarti yang dibelenggu tidak semuanya, cuma bagian-bagian tertentu, yakni tangan dan lehernya, sedangkan kakinya bisa tetap berjalan, mulutnya bisa membisikkan, sehingga maksiat tetap ada, cuma tidak sebebas di luar. Ini menurut pendapat ulama yang kedua. Nah, ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sejatinya setan tidak dibelenggu secara hakiki. Jadi henteu diikat mah gitu kan. Pada sebagian, pada sadayana. Nah, tapi maksud dibelenggu disanya hanya kiasan. Henteu diborogon nama, henteu diikat nama, tapi itu hanya kiasan. Kenapa? Mengingat keberkahan selaku di bulan Ramadan. Jadi keberkahan Ramadan, kemuliaan Ramadan nyelep. Nyelep di bahasa orang kasilep. Kehalangan ya Bu ya? Ya, apa? Kehalangan. Atau belum ada bahasa Indonesianya, kasilep. Jadi keberkahan Ramadan dan kemuliaannya itu bisa menghalangi gerak-geriknya setan. Jadi dia nggak dibelenggu, nggak diikat, tetapi gerak-geriknya terhalangi dengan kemuliaan bulan Ramadan. Berarti masih saja bisa mengganggu dengan leluasa, tetapi tidak semangat, sekuat di luar Ramadan. Jadi ulama yang ketiga menafsirkan itu dibelenggu atau diikat bukan hakiki, tetapi kiasan saja. Saking mulianya Ramadan, saking berkahnya Ramadan, maka setan terhalangi dengan kemuliaan tersebut. Sehingga setan tidak sekuat menggoda selain Ramadan. Contohlah misalkan antara maksiat di dalam masjid dan di luar masjid, lebih bebas mana Bu? Tong paduduaan di masjid pamali kan gitu. Duar mah antang we anger. Akhirnya masjid nyilep ya, ngahalangan si eta bobogohan gitu kan.
Contoh, misalkan ada anak kecil, anyang-anyangan kumaha, mun bade kieu mantong di masjid, tuh di luar. Di luar mah bebas, silakan. Karena tempat itu masjid itu tempat keberkahan, tempatnya mulia, sehingga orang tidak sebebas ketika di luar. Setan tetap mengganggu, cuma karena keberkahan bulan, keberkahan Ramadan tidak sebebas di luar Ramadan. Jadi intinya tetap berkeliaran. Karena apa? Maksud dibelenggu tidak diikat secara hakiki, tetapi kiasan saja. Tetapi terhalang gerakannya, terhalang hasutannya dengan kemuliaan, saking mulianya bulan Ramadan. Tadi itu ya, orang tidak bebas berbuat sebebas di luar masjid. Apa? Masjid tempat kemuliaan, tempat suci. Lamun bade kikituan mah di luar we, budak keterekelan, naon curhat-coret cuma tam di masjid, tempat di luar we. Nah, itu akhirnya. Kenapa? Terhalang dengan kemuliaan tempat. Sama, setan pun terhalang gerak-geriknya dengan kemuliaan keberkahan bulan suci. Itu pendapat yang ketiga. Nah, yang keempat, KPU yang Allah muliakan, ya. Yang dibelenggu, iya ada, cuma tidak semua setan dibelenggu. Kan tadi kan, syayatin, berarti banyak. Nah, kata ulama yang keempat, betul dibelenggu, betul diikat, cuma sebagian saja di antara mereka. Siapa? Pemimpinnya. Jadi Allah sengaja ya mencari pemimpinnya cicing, dibelenggu. Maka disebut dengan marodatul jin. Kalau kelas kakapna lah, bukan kelas impun. Yang profesional. Jadi pemimpinnya diikat. Kalau pemimpin berarti anak buahnya masih dong. Cuma anak buah atau klasteri tidak seberingas ketika ada dudungan mah jadi kieu terbebas kieu ya. Nah, jadi menurut ulama yang keempat, kenapa maksiat masih ada? Iya masih ada. Karena apa? Itu diganggu oleh setan klasteri gitu. Karena setan kelas kakapnya, pemimpinnya, juraganya ditangkap atau diikat oleh Allah SWT. Maka anak buahnya itu masih berkeliaran dan tetap mengganggu orang yang ibadah selama Ramadan. Akhirnya maksiat tetap ada, tetapi tidak seberat di luar Ramadan. Nah, itulah Bapak Ibu 4 penafsiran ulama tentang makna wasuffidatis syayatin atau wasul silatis syayatin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi masih ada maksiat. Terkadang taraweh di tukang mah heureuy ya. Silih sere. Ngalung ieu keur sujud diapalangkeun kopeahna diharap dicolok bujurna. Kenapa itu maksiat? Cenah tetap ada maksiat. Setan tetap berperan. Akhirnya orang sholat pun, taraweh pun menjadi berantakan. Apalagi yang cepat tarawehnya tuh 23 rakaat 7 menit. Di kapayang kumaha gerakana setigana balik tarawehan potong cangkeng. Ya. Ada lagi yang tarawehan, ada yang mempermainkan sholawat. Kan ada ya, setiap jeda ada sebagian saudara kita setiap beres 2 rakaat kan ada sholawat ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah nih, ya kita jangan bid'ah jangan. Biarkan mereka. Tapi ada yang mempermainkan harus oleh sari mulai bahaji ketika kue. Allahu Akbar. Ini maksiat tuh. Sholawat dipermainkan. Ada lagi. Allah. Mang aleh hareupeunana gitu.
Jadi eta mulutna kasih mangale sari mulai kan mangale. Padahal lain sari mulai. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini yang benar. Kalaupun mau silakan, sok bebas. Tapi jangan dipermainkan. Itu setan. Pas tarawih tuh. Ada tuh. Arab apa? Pengalaman. Allah. Dihuru ikut. Lamun imamna tere naon lila teuing. Amin. Nah, itu enggak benar. Itu setan. Padahal sedang bulan Ramadan. Tereh teuing salah, lila teuing disalahkeun kan. Makanya tarawih itu lebih baik harapnya. Kenapa? Tidak membedakan salatnya tuh ali imam kudu lambat, ieu kudu tereh teu aya. Tetep kudu khusyuk. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya juga suka aneh ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gak berjamaah di masjid. Ari taraweh ke masjid aneh. Benar enggak? Taraweh itu sebaiknya di rumah. Nabi itu cuma beberapa hari di masjid. Selanjutnya di mana Nabi? Di rumah. Khawatir umat menganggap wajib. Urang mah kabeh di masjid. Tapi anehna yang salahnya yang fardu nggak di masjid. Seolah-olah taraweh lebih tinggi daripada 5 waktu. Itu yang salahnya. Kuduna mah lu 5 waktu di masjid, taraweh oke di masjid juga. Ari maghrib areueuh kosong. Pas isya datang kabeh, bahkan ada tenda di luar saking penuhna taraweh. Aya deui sieun teu kabagean lapak lah gitu. Ngamparkeun sajadah. Balik we. Maghrib mah teu di masjid, maghrib mah kewe isya masjid. Bisi kabeakeun lapak, masyaallah. Ini harus dirobah. Harus dirobah. Kenapa? Setan masih berperan di sini. Salatnya diganggu, padahal itu Ramadan. Akhirnya salat tarawihnya berantakan. Ada lagi tradisi yang salah. Nabi dan para sahabat mencontohkan detik-detik 10 hari terakhir itu memenuhi masjid. Ibadah lebih dikencengi. Ibadah lebih digiatkan. Digaskeun ketika 10 hari ini jadi lemah aneh lah gitu kan. 10 hari terakhir tarawih jadi geus ngurangan. Nu tarawih Quran geus ngurangan. Hari pertama ibu-ibu 30 orang, hari terakhir cuma 2-an. Pengajian jadi ngurangan. Kemana? Semua udah fokus ke dunia. Seharusnya kalau kita ingin ikut sunnah Nabi, 10 terakhir lebih digiatkan, lebih ditingkatkan ibadah dibandingkan 20 hari pertama. Jangan dibalik. Makanya sok ti ayeuna meuli baju mah. Di ayeuna keler pinuhan, buru-buru isuk tah meuli ka pengkolan. Di ayeuna pinuhan. Baju nu teuh meuli ka ayeuna. Ramadan jongjon pemikiran hari itu. Ini serius, Bu. Kenapa? Gara-gara mempersiapkan 1 Syawal 10 hari terakhir. Rantap tuh. Tilawah mutarina rajin jadi teu aya tilawah. Berkurang ke pengajian jadi izin PDKM izin bade belanja. Aduh. Daya. Pas we tahun ayeuna mah robah. 10 hari pertama semangat. 10 hari kedua tak mah semangat. 10 hari terakhir gaskeun leuwih semangat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Kenapa? Nabi mencontohkan itu. Kapan Nabi memboyong istrinya ke masjid? Iktikaf kan? Jarang-jarang Nabi memboyong istrinya ke masjid kecuali iktikaf. Kita makan nginep. Bukan iktikaf, nginep. Dan mawa kasur, mawa bantal, simut, gerhuk sare, subuh balik tar ieu sahur. Eta mah lain iktikaf, nginep.
Iktikaf itu ihyaul lail, menghidupkan malam. Jadi teu sare penting teh begadang. Kenapa? Menjemput Lailatul eta datang atau orang terpeureum itu kabagean. Jadi iktikaf itu adalah bukan sare tapi ihyaul lail, ngahidupkeun penting dengan ibadah. Mati balik datang ku datangna langsung kerek, udah ngerek sahur. Nah, mana ibadahna gitu kan. Beurang geus suwih taraweh, geus subuh, keur deui bobo deui. Gugah lohor. Lohor tetuluh keneh, gugah asar. Bobo deui, gugah magrib. Tumor we atuh benernya tukang molor. Nah, Bapak Ibu inilah ya, setan tetap berperang. Akan menggagalkan, merusak keutamaan Ramadan. Merusak sholat taraweh kita, merusak 10 hari terakhir kita, merusak yang lain masih ada. Jadi jangan sampai salah menafsirkan kalem setan tetap ada seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, apa itu setan? Ini saya jelaskan ya. Setan itu bukan makhluk Bapak Ibu, tapi sifat. Sifat yang ada ya di dalam diri jin dan manusia. Karena arti setan itu adalah jauh. Jin dan manusia yang hidupnya jauh dari nilai-nilai kebaikan, jauh dari ketaatan, maka dia dikatakan setan. Makanya hati-hati, tidak sedikit setan manusia pun merusak Ramadan. Diajak makan padahal lagi puasa, diajak tidak taraweh, diajak tidak sholat. Puasa sih puasa, sholat ente. Puasa sih puasa, mata nggak puasa, mulut nggak puasa, telinga nggak puasa, tangan dan kaki tidak puasa. Artinya apa? Dia hanya illal ju' wal 'atas. Dia hanya menahan haus dan lapar. Itu setan berperan. Baik setan dari bangsa jin yang gaib ataupun yang zahir. Setan di kalangan manusia ini tetap mengganggu kita. Ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan.